Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat menjalani aktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum. Terutama pada tahun 2024, masa jabatan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo telah habis masa jabatannya. Pada bulan ini kita sudah memasuki era politik sedang bertaburan. Mulai dari banyaknya baliho mengenai calon-calon pemimpin, sensitif politik, dan debat pasangan capres dan cawapres. Selain dari itu, para calon-calon pemimpin serta capres dan cawapres menyusun strategi untuk membuat mereka terlihat menonjol. Dalam pemilihan pasangan capres dan cawapres telah ditentukan nomor pasangannya, maka pemilu sudah sangat dekat. Jika kita lihat dari datanya, jumlah pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 ada sekitar 56,45% didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Pada tahun 2024 akan dikuasai dengan suara pemilihan dari Gen Z dan milenial selaku pemuda-pemudi bangsa. Selain telah memasuki era Gen Z aktif menyumbang suara, Gen Z dan milenial juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Di dalam hal partisipasi politik, generasi muda sangat substansial karena dalam presentasi jumlah pemilih generasi milenial dan Gen Z banyak menyumbangkan suara pada pemilihan umum 2024 nantinya. Generasi muda memiliki pengaruh tersendiri terhadap pemilu. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi pemuda juga hidup pada era informasi di mana segala sesuatunya menggunakan internet dan media sosial. Mengingat bahwa memasuki masa generasi milenial dan Gen Z telah hidup di era teknologi dan informasi, maka para pemuda dan pemudi memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi. Dengan hal tersebut, membuat para pemuda-pemudi memainkan peran dalam menyebarkan melalui media sosial informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai paslon capres-cawapres serta para calon-calon pemimpin yang akan bertarung di pemilu 2024. Dengan generasi muda yang melek akan perihal politik, aktif dalam memperhatikan persoalan tentang pemilu agar
terwujudnya pemilu yang lebih sehat, demokratis, dan terpilih pemimpin yang baik dan yang dapat mewujudkan kepentingan rakyat. Selain itu, para pemuda-pemudi Indonesia dapat menjalankan peran kritis dalam pemilihan calon pemimpin yang berkualitas. Dalam hal tersebut, pemuda-pemudi perlu melihat tidak hanya dari janji-janji yang disampaikan oleh calon pemimpin, namun juga melihat kompetensi, integritas, dan visi jangka panjang. Maka dengan begitu, para pemuda dan pemudi selaku suara terbanyak akan memiliki calon yang relevan untuk generasinya yang akan dia pilih nanti. Tidak kalah penting, pemuda dan pemudi juga harus mengetahui dan juga mempelajari aturan dan tata cara dalam proses pemilihan umum, termasuk proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dalam hal memiliki pemahaman yang kuat tentang integritas pemilu juga dapat membantu untuk para pemuda dan pemudi bangsa menentang akan politik yang korup dan melaksanakan kampanye yang bersih dari korupsi. Dalam pemilu tahun 2024, peran pemuda dan pemudi sangat penting dalam membangun masa depan yang berkualitas bagi Indonesia. Dengan menjadi agen perubahan, partisipan aktif, pemilih yang kritis, dan pengawas yang jujur, pemuda-pemudi dapat membantu untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan secara demokratis, transparan, dan juga bertanggung jawab. Pemuda-pemudi bangsa memiliki potensi besar untuk dapat membentuk era politik negara, mengadvokasi isu-isu, dan mendorong akan terwujudnya sebuah perubahan yang positif. Saya, selaku pemuda dan pemudi Indonesia, siap mewujudkan pemilu yang bersih, pemilu yang transparan, dan demokratis. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.